terkait aplikasi dioda. Jadi fungsi dan aplikasi dioda itu untuk apa? Seperti yang awal saya sampaikan, secara umum dioda memang fungsi utamanya sebagai penyearah. Nah, ternyata penyearahnya sendiri itu bentuknya ada dua, ada yang setengah gelombang, ada yang gelombang penuh. Fungsi lain dari aplikasi dioda, dia juga berfungsi sebagai filter atau regulator, filter dan regulator, dan juga berfungsi sebagai dioda limiting atau clamping circuit juga bisa. Nah, tetapi yang saya bahas di perkuliahan ini hanya terbatas pada penyearah setengah gelombang atau penyearah gelombang penuh saja. Ya, karena kalau bahas semuanya nanti pusing. Jadi saya bahas dua ini saja. Jadi mudah-mudahan dengan bahas dua ini saja ini tidak pusing ya. Oke, penyearah arus. Nah, penyearah arus itu konsepnya namanya juga menyearahkan. Jadi tujuan utamanya adalah menyearahkan arus AC menjadi arus DC. AC itu apa? AC itu adalah arus bolak-balik. Jadi dioda secara umum untuk mengubah arus bolak-balik atau AC ya ini menjadi DC ya, menjadi arus searah. Penyearah dapat dilakukan menjadi dua jenis, ada yang disebut dengan penyearah setengah gelombang dan disebut dengan satu lagi penyearah gelombang penuh. Bedanya apa? Poin utama dari penyearah setengah gelombang sama gelombang penuh itu terkait penggunaan diodanya. Kalau penggunaan diodanya cuma satu, biasanya hasilnya adalah penyearah setengah gelombang. Ya, poin utamanya adalah satu dioda. Tapi kalau kita menggunakan lebih dari dua dioda, bisa dua, empat, dan komponen lainnya, itu biasanya akan menghasilkan penyearah gelombang penuh. Bedanya apa? Nih kita lihat ya. Kita belajar dulu penyearah setengah gelombang. Tadi di awal saya sudah bilang penyearah setengah gelombang itu konsepnya hanya menggunakan satu dioda saja. Ya, menggunakan satu dioda. Jadi, walaupun dengan satu dioda, kita tetap bisa menyearahkan arus bolak-balik menjadi arus searah. Jadi, dari tegangan AC menjadi tegangan DC. Itu tetap bisa. Nah, bagaimana konsepnya? Ini kalau digambarkan, ya, gambarkan kira-kira seperti ini. Jadi, di sini ada satu dioda. Nah, kemudian di sini ada input, diberikan input tegangan atau tegangan AC atau ini ya, inputnya AC, tegangan AC. Itu adalah kalau teman-teman bingung bedanya AC sama DC, AC itu listrik, listrik yang teman-teman pakai di rumah sekarang itu pakai AC. Jadi harus bolak-balik. Nah, kalau DC itu baterai, baterai apalagi ya? Aki motor saya lupa. Pokoknya itu sifatnya searah atau DC. Nah, listrik di rumah teman-teman itu sifatnya AC. Di sini masuk dalam satu rangkaian di mana rangkaian penyearah setengah gelombang. Perhatikan setengah gelombang itu hanya menggunakan satu dioda. Nah, diimplementasikannya itu dua kali, jadi dua skema. Pertama, saat gelombang ini masuk, kan gelombang ini ada gelombang yang ini, ada gelombang yang itu, ya. Ada dua bagian ya. Ada gelombang yang pertama, ada gelombang yang kedua, bagian keduanya. Bagian gelombang yang kedua. Yang saat yang pertama masuk, nah, gelombang yang pertama ini sifatnya positif ya. Gelombang yang dia punya nilai tegangan positif. Dia masuk, itu dia berada dalam kondisi setengah positif, kalau saya bilangnya gitu ya. Atau positif half, setengah positif. Saat kondisi setengah positif masuk, maka di sini akan terjadi konsep dioda apa nih? Positif ketemu positif berarti ini forward bias atau reverse bias? Forward Forward Ya, forward bias, Bu. bias, Bu. tuh forward bias ya. Nah, kalau forward bias dia akan menghasilkan bukan menghasilkan, dia akan meneruskan arus listrik yang ada sebelumnya. Jadi yang awalnya ada dari sini, dia ada masuk ke sini, kemudian diteruskan ke beban
Nah, kira-kira yang dihasilkan dari sini karena yang masuk pertama itu adalah setengah gelombang positif, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Ini setengah gelombang yang pertama. Setengah gelombang yang keduanya ini bernilai negatif. Nah, kalau setengah gelombang yang kedua ini bersifat negatif, dimasukkan ke dalam rangkaian ini, maka dia akan bersifat reverse. Nah, kalau reverse berarti ada yang tertahan ya. Ada yang sorry, ada yang tertahan. Karena tertahan, jadi dia tidak bisa mengalirkan apa tuh namanya? Mengalirkan arus. Jadi di sini tertahan sehingga kalau digambarkan dalam bentuk rangkaian terbuka dan tertutup ya. Mungkin teman-teman ingat ada rangkaian terbuka dan tertutup. Ini kalau digambarin rangkaiannya, kalau yang pertama ini kira-kira kalau si dioda ini jadi saklar, nah dia akan bersambung. Makanya setengah tegangan positif pertama dia akan menjadi positif. Tapi kalau yang setengah sinusoida yang kedua, setengah sinyal yang kedua, setengah gelombang yang kedua, ini kalau dikasih input ya, kalau digambarkan, dioda ini akan jadi saklar yang bentuknya terbuka. Jadi nggak ada arus yang mengalir karena ini terbuka, sehingga arusnya menjadi 0. Karena 0, maka dia di sini akan menghasilkan nilai 0. Kalau gelombang yang diberikan sifatnya kontinu, terus-terusannya, begini kan kalau sinyal tuh kan bentuk gelombangnya kan begini ya. Nah, ini kontinu namanya. Nah, satu gelombang masuk, kira-kira gitu. Nah, kalau hasilkan di output dalam rangkaian penyearah setengah gelombang, sekali lagi penyearah setengah gelombang, maka outputnya akan seperti ini. Jadi setengah gelombang positif, yang ini adalah hasil dari setengah gelombang negatif menjadi nilai 0, ini setengah gelombang positifnya, ini yang negatif menjadi 0, ini positif, dan seterusnya. Nah, kira-kira bentuk outputnya akan menjadi seperti ini ya. Itu penyarah setengah gelombang. Nah, prinsip kerjanya tadi ini sudah saya jelaskan ya, nanti mungkin bisa dibaca kembali ini secara teorinya saja. Jadi selama siklus, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau gelombang nih, ada input gelombang seperti ini, dia setengah gelombang yang positif sama ada yang setengah gelombang negatif. Kalau setengah gelombang yang positif, dia akan menghasilkan outputnya adalah sinyal positif. Tapi kalau setengah gelombang negatif, dia akan menghasilkan outputnya akan menghasilkan arus yang bernilai 0. Nah, itu jadi maksudnya penyara, jadi semuanya bentuknya positif, kira-kira gitu. Nggak ada yang negatifnya. Negatifnya ini bukan dibuang, hilang, kira-kira gitu. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi selama siklus negatif, keluaran menjadi 0. Ya, ini prosesnya nanti teman-teman silakan pelajari, tapi gambarannya seperti itu ya. Nah, kemudian dari hasil tadi, penyearah setengah gelombang tadi, itu kita akan mengetahui beberapa apa ya, simbol atau beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama nanti kalau dalam rangkaian atau persamaan itu teman-teman akan ketemu namanya istilah Vin. Vin ini adalah tegangan input dan ada yang disebut dengan tegangan output. Selain tegangan input dan tegangan output, ada juga yang disebut dengan tegangan rata-rata. Kalau saya bilangnya ini adalah V average ya, average rata-rata. Satu lagi, oh kalau setengah gelombang ini aja ya. Jadi dari sinyal ini outputnya ya. Jadi nilai rata-rata tegangan output, nilai rata-rata tegangan output setengah gelombang itu bisa dihitung atau terukur pada avometer atau voltmeter yang DC tentunya ya. Nah, secara matematik ditentukan dari area di bawah ini. Nah, rumus utamanya tegangan rata-rata ini adalah VP. VP itu adalah V puncak. VP ada istilah VP. VP ini adalah V puncak atau V apa tuh? V maksimum. VP atau V maksimum. Beberapa literatur dia bilangnya adalah V
maksimum. Jadi maksimum dari sinyal tersebut dibagi dengan V. Nah, ini secara persamaan. Jadi ada disebut dengan tegangan puncak atau disebut dengan VP. VP itu menghitungnya kalau sinyalnya ketahuan ya ada bentuk gambar seperti ini. Misalnya ini sinyal sinusoida. Misal ya, ini inputnya. Kalau inputnya puncaknya 5 volt, bisa ada kemungkinan si sinyal yang keluarnya adalah 5 volt. Ini 5 volt, sorry. Bisa ada kemungkinan ya. Sekali lagi bisa ada kemungkinan. Tapi ternyata kalau kita mengikuti konsep dioda ya, jadi VP ini adalah tegangan puncak. Ternyata tegangan puncak output itu tidak sama dengan tegangan puncak input. Kenapa? Jadi kalau misalkan di sini input ya, inputnya misalnya dalam bentuk gelombang misalnya. Di sininya adalah tingginya puncaknya adalah 5 volt. Kemudian di sini output setelah masuk ke rangkaian tadi dioda tadi bentuknya kira-kira jadi seperti ini. Nah, tingginya si ini itu VP-nya itu tidak menjadi 5 volt, bisa jadi kurang dari 5 volt. Kenapa? Karena ada pengaruh tegangan barrier atau tegangan jatuh dioda. Nah, ini di minggu kemarin ada ya, dioda itu kan terbuat dari dua jenis, ada yang saya lupa silikon sama apa gitu. Nah, biasanya kan terbuat dari silikon. Silikon itu biasanya tegangan barriernya adalah 0,7. Bisa dilihat di PPT yang minggu kemarin ya, ada dua jenis, ada yang silikon. Nah, sama satu lagi tegangan barriernya itu berapa gitu. Saya lupa. Tapi yang saya ingat itu adalah yang silikon secara umum karena dioda terbuat dari silikon. Jadi kita bisa menghitung tegangan puncak outputnya itu adalah tegangan puncak input, ini yang awalnya 5 volt, ini dikurangi dengan VF atau disebut dengan tegangan jatuh dioda atau bahasa di beberapa buku itu dibilangnya tegangan barrier. Tegangan barrier. Kalau sini bahannya silikon berarti 5 kurangi 0,7. Jadi sekitar 4,3 volt kalau kondisinya seperti ini. Gitu. Nah, dari kondisi seperti ini kita juga bisa menghitung tegangan rata-ratanya. Tegangan rata-rata di outputnya itu adalah VP out yang tadi 4,3 tadi. Kalau ini ya tegangannya seperti ini 4,3 dibagi dengan V. Atau kalau di 1 per V itu kan sekitar ini ya, saya lupa. 1 per V itu adalah sekitar 0,318. Kalau V kan 2,14, kalau dibaliknya 1 per V jadi 0,318. Itu dikalikan dengan VP. Oh, ini salah ya. Ini VP out. Sorry, saya benerin nanti. Jadi 0,318 dikali dengan VP out. VP out-nya adalah 4,3. Ya, hasilnya sekian. Nanti bisa dihitung masing-masing. Ya, jadi dari penyearah setengah gelombang ini ada beberapa yang biasanya suka ditanyakan. Jadi tegangannya setelah masuk ke penyearah tadi, tegangannya jadi gimana? Tegangannya kemungkinan bisa sama dengan input, tapi lebih sering berkurang, walaupun berkurangnya tidak banyak. Kenapa berkurang? Yaitu tadi karena adanya tegangan jatuh dioda atau tegangan barrier, bahasa istilahnya. Ya, itu tergantung dari jenis diodanya. Secara umum, dioda jenis silikon itu tegangan barriernya adalah 0,7 volt. Kira-kira seperti itu ya. Nah, secara umum, ternyata penyearah setengah gelombang yang satu dioda ini bentuknya ternyata hasilnya tidak sempurna. Jadi tidak yang negatifnya jadi hilang. Jadi bukannya disarahin malah jadi hilang. Sebenarnya bukan itu harapannya. Jadi kurangnya di situ. Sehingga sebenarnya penyearah setengah gelombang ini efisiensinya rendah, ripple-nya juga besar. Kenapa ripple-nya besar ya? Karena tadi ada banyak setengah sinyal, sekitar setengah sinyal negatifnya hilang. Nah, itu yang menyebabkan jadi ada ripple-nya jadi besar. Gitu ya. Itu untuk penyearah setengah gelombang. Sampai sini kira-kira bisa dipahami konsep terkait penyearah setengah gelombang, teman-teman? Bisa, Bu. Oke.
Coba kalau bisa. Nah, ini ditanya, berapa nilai rata-rata tegangan yang disearahkan setengah gelombang ini? Kalau kita merefer dari rumus ini, V average itu, atau rata-rata, itu rumusnya adalah tadi VP out, VP yang out, kondisi out ya, dibagi dengan V. Atau rumus lainnya adalah 0,318 dikali VP out. Ini VP out ya, yang di slide sebelumnya itu nanti saya koreksi. Saya keliru tadi. VP out. Nah, berarti PR-nya kita adalah kita mencari VP out. Kalau dia masih menggunakan dioda silikon, oke Fadila, sinyalnya putus-putus. Kalau menggunakan VP out, nah VP out, adalah VP out, ya VP out. Nah, dengan menggunakan rumus ini, di mana VP out itu adalah VP in dikurangi dengan tegangan jatuh dioda. Dengan diodanya adalah silikon 0,7, maka VP out-nya. Nah, kira-kira berapa? Ramdan coba. Ramdan Suwandana ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya ganti coba. Risma Heronisha ada? Risma, suara saya kedengaran, Riz? Oke, kalau nggak ada, coba saya ganti deh. Jadi Fadil, coba Fadil. Bisa bantu saya nggak, Dil? Baik Bu, bisa Bu. Jadi VP watt-nya berapa, Dil? eh Tadi kan VPI-nya tuh 50 volt, terus dikurangi dengan silikon itu 0,7 berarti 49,3 Bu. Hasil dari 50 kurangi 0,7, Oke, berarti ini jadi 49, 0,3 oke, berarti kalau masukin ke sini jadinya gimana ngitungnya? berarti 0,318 dikali 49,3 Bu. Oke, dikali 49,3. Ini kalau pakai kalkulator, saya ngitung deh. 3,18 dikali Hasilnya tuh 49,3. 15,67 Bu. Oke, sip, betul. Sama ya, 15,67. Satuannya apa? Satuannya tuh volt. Ya, volt. Jangan lupa ya. Kalau Ya mengerjakan Bu. sesuatu, satuannya jangan lupa. Jadi 15,67 volt. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, contoh lainnya lagi. Gambarkan gelombang tegangan output. Nah, ini sudah ngegambarin sebenarnya, tapi intinya sih sama aja. Jadi, kalau ngegambarin tegangan output, ya ini kan tegangan input masuk ke sini. Berarti ngegambarin tegangan outputnya seperti apa? Gambar tegangan outputnya sebenarnya sama saja ya, bentuknya seperti ini. Cuman yang jadi masalah adalah berapakah tegangan puncak saat kondisi output? Gitu. Pertanyaannya itu karena pasti bukan 5 volt karena di sini juga sudah dijelaskan tegangan barriernya adalah 0,7. Oke ya. Coba Nur Ihsan Sofyan, ada suaranya? Iya Bu. Ya, berapa tegangan VP outputnya berapa, San? 4,3 bukan Bu? Ya, jadi 4,3 ya. Betul, 4,3. Caranya dari mana? Caranya tegangan VP in-nya ini adalah 5 volt. Kemudian dikurangi dengan tegangan barriernya 0,7. Jadi VP out-nya adalah 4,3. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya penyaras setengah gelombang. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. So far tadi juga sudah dibahas. Kekurangannya adalah ripple-nya sangat besar. Juga salah satu tadi apa? Tidak efisien ya. Kurang efisien. Kenapa kurang efisien? Karena hanya mengambil setengah siklus saja. Siklus setengahnya tidak diambil. Akibatnya output memiliki daya yang lebih kecil. Nah, jadi tidak efisien. Yang saya perlu garis bawahi dua ini kurang efisien. Ripple yang
besar gitu. Kelebihannya ya ini kelebihannya, rangkaiannya sederhana, nggak ribet bikinnya, dia cuma perlu satu dioda aja. Nah, bandingkan dengan penyearah gelombang penuh. Nah, tadi penyearah gelombang setengah, penyearah setengah gelombang, sorry. Nah, ini penyearah gelombang penuh. Jadi satu gelombang penuh itu dihasilkan. Secara gambarannya, ilustrasinya kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi kalau tadi setengah positif, hasilnya setengah positif. Kalau di setengah gelombang, penyearah setengah gelombang tadi, nah yang setengah negatif kan tadi nilainya 0. Nah, kalau di sini nilainya berubah jadi positif. Jadi tidak ada sinyal atau arus yang terbuang. Jadi kalau untuk menangani ini output yang memiliki daya yang kecil, outputnya akan normal biasanya, tidak terlalu kecil. Kenapa tidak terlalu kecil ya? Karena tidak ada setengah sinyal yang dibuang. Malah dia benar-benar diubah jadi eh, nilainya searah, jadi nilainya positif semua. Jadi ini yang setengah sinyal negatif nih, ini berubah jadi nilainya positif. Nah, metode utama untuk membuat penyearah gelombang penuh. Nah, ini di sini ada dua metode utama, ya. Yang pertama adalah menggunakan jembatan dioda. Jembatan dioda ini memang hanya menggunakan dioda saja. Tapi dioda yang digunakan itu minimal 4. 4, 8, 16, jadi kelipatannya. Minimal 4, ya, menggunakan 4 dioda. Satu lagi, eh, untuk penyeara gelombang penuh itu menggunakan metodenya adalah transformator center tap, di mana penggunaan diodanya hanya 2. 2 dioda lagi yang sebelumnya ada di jembatan dioda itu digantikan dengan transformator yang ditaruh di titik tengah. Nanti kita lihat gambarnya, gambar rangkaiannya seperti apa. Ya, jadi konsep utamanya situ ada jembatan dioda dan ada transformator center tap. Jembatan dioda hanya menggunakan dioda saja sebanyak 4 dioda, minimal 4. Satu lagi transformator center tap. Jadi diodanya hanya 2 dan sisanya menggunakan transformator yang ditaruh di titik tengah biasanya. Nah, salah satu ciri khas penyeara gelombang penuh itu adalah dapat mengalirkan arus ke beban selama 360 putaran. 360 putaran tuh ini ya, satu gelombang penuh. Kan kalau setengah gelombang penuh itu 180 derajat ya. Jadi disebut dengan 360 derajat dari input siklusnya. Jadi semua gelombangnya itu dia alirkan arusnya. Tidak ada yang dijadikan nol. Kalau tadi di setengah gelombang kan yang setengah gelombang negatifnya dijadikan nol. Kalau ini enggak. Nah, karena dia mengalirkan arus secara eh, keseluruhan dari sinyal, maka nantinya frekuensi tegangan outputnya itu biasanya adalah 2 kali frekuensi inputnya. Ya, biasanya seperti itu. Tegangan output juga akan jadi tegangan outputnya juga akan 2 kali dari tegangan inputnya. Nah, kalau digambarkan seperti ini, average out, ya kira-kira seperti ini. Jadi yang awalnya tadi hanya berapa? 1 ya. V average out-nya itu sama dengan VP out per V. Nah, karena ini sudah ada 2 ini, ya, maka tegangan rata-ratanya itu menjadi 2 kali tegangan VP out-nya. Kira-kira gitu. Jadi 2 kalinya. Kenapa 2 kalinya? Karena jadi ada dua sinyal tegangan positif hasil dari penyearah dari sini ke sini. Kira-kira seperti itu gambarannya ya. Makanya kalau ditanya seperti ini, berapa nilai rata-rata dari tegangan penyearah gelombang penuh? Nah, kalau kita mengikuti rumus yang tadi, V average ya, nah, V average itu adalah VP out dibagi dengan V. Kalau setengah gelombang, VP out-nya hanya 1. Kalau gelombang penuh, VP out-nya di sini ada 2. Nanti teman-teman tinggal menghitung berapa VP out-nya dulu. Cara menghitung VP out-nya, konsepnya sama ya. Berapa VP out-nya nanti tinggal hitung. Nanti kita lihat dulu yang ini ya. Kita lihat dulu konsepnya, nanti baru kita coba hitung selesaikan. Nah, penyiaran gelombang penuh, khususnya yang tadi ada 2 jenis ya. Ada yang jembatan dioda, ada yang transformator center tap. Kita bahas dulu yang jembatan dioda. Nah, tadi di jembatan dioda, konsepnya itu adalah menggunakan 4 dioda.
Umumnya seperti ini. Lebih boleh nggak? Boleh, tapi nanti rangkaiannya mungkin akan semakin complicated ya. Cukup 4 dulu saja. Nah, komponennya disusun seperti ini ya. Di sini ada 4 dioda, di mana di sini adalah D1. Kalau yang nggak jelas ini adalah D1, yang ini adalah D2, yang ini adalah D3, yang ini adalah D4. Nah, konsep jembatan dioda itu kunci utamanya adalah di 4 dioda ini. Kunci utama lainnya adalah siklusnya akan berbeda. Jadi, teman-teman kalau masang dioda untuk penyearah gelombang penuh menggunakan jembatan dioda, posisinya harus seperti ini. Jadi yang di sini positif, di sini negatif, nanti sini ketemu positif lagi, sini positif, sini negatif. Posisinya harus seperti ini. Kalau dibalik nanti jadi ngebelok jadinya ya. Nah, konsepnya pada siklus input positif pertama. Nih, siklus input positif pertama. Jadi kalau sinyal digambarin input nih. Nah, siklus positif yang ini, pada saat kondisi yang ini D1 dan D2 itu mengalami atau dapat yang namanya dikasih bias maju atau forward bias. Nah, D3 dan D4-nya itu dibias mundur. Efeknya apa kalau dia dibias mundur? Kalau dia dibias mundur berarti eh apa? Ketahan. Jadi kalau gambarin ya, kalau saya gambarin ini rangkaiannya kira-kira yang ini kebuka, yang ini kesambung. D1 D2 kan karena di forward bias ya, jadi nyambung. Yang ini kebuka, ini nyambung lah. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini ada yang kebuka, ada yang ketutup. Berarti arus itu hanya mengalir ke sini dan hanya mengalir ke sini. Berarti kalau ngalir ke sini dia muter ke sini ya. Nah, berakhir di sini. Dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, pada saat siklus input negatif, nah input yang negatif yang ini nih, input negatif yang ini. Nah, dioda 3, D3 dan dioda 4 itu yang diberikan forward bias atau bias maju. D1 dan D2 itu dikasih reverse bias atau bias mundur. Ya, jadi nanti yang ini ke open, jadi kalau digambarin jadi kebalikannya ya. Yang ini jadi ke satu, jadi ini ketutup, yang ini jadi open, yang ini nutup, yang ini juga jadi kebuka atau jadi open kira-kira gitu. Sehingga nanti arusnya itu hanya mengalir ke sini dan juga ke sini. Nah, kalau yang ke sini nanti dia muter. Nah, makanya pada saat ini nanti dia muter dan berakhir di sini. Jadilah nilainya positif juga di sini gitu. Dan begitu seterusnya. Siklus input positif, D1 D2-nya forward bias, D3 D4-nya reverse bias. Nanti masuk lagi input negatif, D3 D4-nya forward bias, D1 D2-nya reverse bias dan begitu seterusnya. Jadi nanti akan eh, hasilnya nilainya nilai-nilai positif. Jadi nilainya nanti gini. Di outputnya gini. Nah, itu. Nah, yang membuat jadi sinyal negatif, sorry, sinyal input negatifnya menjadi positif itu adalah tahapan yang ini. Di mana D3 dan D4 itu di forward bias, sehingga menghasilkan hasil sinyal yang seperti ini. Ya. Nah, gimana cara menghitung tegangan output dan tegangan input pada pada penyearah gelombang penuh? Nah, kalau di penyearah setengah gelombang, nah, karena ada yang kalau di penyearah setengah gelombang itu VPIN itu ya yang terukur di sini ya. Nah, ternyata kalau di penyearah gelombang penuh, kalau sinyalnya seperti ini, ya VPIN-nya nggak ini, tapi dia harus dihitung lagi karena hasilnya mungkin akan berbeda. Ini kalau saya gambarinnya, ini input,
Nah, ini adalah dalam kondisi RMS. Jadi kita harus mempertimbangkan dalam kondisi RMS. RMS itu root mean square. Jadi kalau di AC itu ada yang disebut dengan RMS atau root mean square. Nah, jadi kita harus menghitung VPI-nya seperti ini dulu. Jadi VPI yang diketahui itu adalah yang ini. Ini adalah VPI yang diketahui ya. Tergantung soalnya, deh. Kalau ada soal nanti diketahui, nanti kita lihat soalnya ya. Contoh, jadi ngitung VPN ini adalah VRMS. VRMS adalah V yang terukur di input dikali dengan akar 2. Akar 2 ini setara dengan 1,4. Nah, nanti di VP out-nya, nanti yang di sini. Nah, di sini nih. Besaran si ini, tegangan output VP out-nya ini kalau tadi kan VP in saya lupa dikurangi 0,7 ya kalau di awal ya tadi yang setengah gelombang. Nah, di sini dia hanya mempertimbangkan si 1,4-nya saja. Nah, 1,4 ini kenapa 1,4? 1,4 ini bukan karena akar 2 ya, bukan. Jadi kalau 1,4 ini bentar. Jadi kalau teman-teman pakai kalkulator coba cek akar 2 itu hasilnya adalah 1,414. Nah, yang 1,414 itu yang ini. Nah, 1,4 yang ini saya kasih tanda deh. Bentar. 1,4 yang ini adalah bukan karena dia akar 2. Akar 2 itu karena RMS root mean square tadi ya. Nah, 1,4 yang di VP out ini bukan karena dia akar 2 yang ini, bukan. Tapi 1,4 yang ini didapat karena ya. Kalau sebelumnya kan 0,7. 0,7 karena hanya setengah gelombang yang di ini. Nah, ini karena ada dua gelombang setengah tambah setengah, satu gelombang penuh, itu jadi 0,7-nya dikali 2 jadi sekitar 1,4. Ya, agak-agak nyambung lah ya. Tapi ini ininya beda gitu. Jadi hati-hati. Kalau biasanya kalau bahannya tetap silikon nggak masalah ya. Tapi kalau bukan silikon, nah hati-hati ya. Jadi di VPN ini dia nanti akan berbeda di sini. Oke, nah yang bikin beda antara penyearah setengah gelombang dengan gelombang penuh, salah satunya adalah selain tadi ada muncul VRMS, ada disebut dengan PIV atau Peak Inverse Voltage. Peak inverse voltage ini adalah tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh dioda dalam kondisi reverse bias atau bias mundur tanpa mengalami kerusakan atau breakdown. Nah, jadi kan kalau dioda dikasih apa bias mundur atau reverse bias semacamnya, itu ada tegangan maksimumnya ya. Kalau di teori kemarin kita belajar, aduh, ada ada nilai ininya. Sebentar ya. Ada tegangan maksimumnya. Nah, tegangan maksimumnya itu kalau di penyiar gelombang itu bisa diketahui yang disebut dengan PIV atau Peak Inverse Voltage. Ya, dalam penyiar gelombang penuh di sini mana tadi? PIV menjadi parameter penting karena dioda harus mampu menahan tegangan balik yang tinggi selama siklus tertentu. Nah, ketika dioda tidak menghantarkan arus atau bias mundur, tegangan balik yang diterima oleh dioda berasal dari sinyal masukan AC. Nah, jika tegangan balik melebihi PIV dioda, maka dioda akan rusak secara permanen. Jadi harus mencari namanya PIV dulu. Ya, jadi ada beda, ada VP out, ada PIV. Nah, ini contoh soalnya. Oke, tentukan tegangan puncak output dari penyarah di bawah. Asumsikan, nah kita suruh nyari VP out. Berapa rating PIV? Suruh nanya PIV yang ditentukan. Spesifikasinya, tegangan sekundernya 12 volt RMS dan tegangan primernya adalah 110 volt. Nah, bingung nggak? Bingung ya. Sebentar. Oke, ya. Sebentar, sebentar.
Oke. Nah, tadi, oh mana? Oh, nggak ke-share ya. Oke. Nah, jadi kalau tadi kondisinya seperti ini, ya, tegangan output. Nah, ini. Bagaimana tentukan tegangan puncak output dari penyara di bawah ini yang tadi yang ini. Jadi diketahui seperti ini kondisinya. Kita suruh nyari eh apa tuh tegangan sorry. Kita suruh nyari VP out sama PIV-nya berapa. Kalau kita merefer ke sini, tadi sudah diketahui. Nah, ini untuk menghitung VIP-nya. VP-nya berapa, PIV-nya berapa. Nah, ini dari referensi buku ya. Tapi kalau kita mengikuti yang ini, berarti kita cari dulu VP-in-nya dulu. Jadi supaya kita tahu PIV, kita harus cari dulu VP out. Supaya dapat VP out, kita harus cari dulu VP-in. Jadi ada 3 step di sini ya. Yang pertama, aduh. Yang pertama, teman-teman cari dulu VPN-nya. VPN. VPN ini kalau dari yang rumus yang terus saya tulis adalah VRMS dikali 1,4. VRMS dikali 1,4. VRMS-nya adalah 12 RMS. Dihapus. Nah, ya 12 benar. 12 dikali 1,4. Ini kalau saya hitung hasilnya adalah 12 kali 1,4 adalah enam belas 16,8. koma 16,8 Bu. Ya, Iya, sip. 16,8 volt. 16,8. Sudah dapat VP-in. Sudah dapat VP-in, selanjutnya kita cari VP out. VP VP out. VP out tadi rumusnya VP-in kurangi 1,4 ya. VP-in kurangi 1,4. Berarti 16,8 dikurangi 1,4. Hasilnya sekitar 15 15,4. Kalau saya iya, hitung ya, 15,4 volt. volt ya. Udah dapat VP out-nya, baru kita bisa menghitung PIV-nya. PIV-nya adalah VP out ditambah 0, VP out. Alah, VP. Sebentar. Siapa sih? VP out dikurangi 0, dikurangi apa ditambah ya tadi? Oh, ditambah. Sorry, salah. Ditambah 0,7 ya. Ini PIV. Berarti sekitar 16,1. 16,1. Tuh, 16,1 ya. 16,1 volt. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, PIV. Kemudian tegangan puncak outputnya adalah 15,4 volt. Gitu ya. Ini kira-kira cara menghitungnya. Jadi ini ada 3 poin utama. VPI-nya, VP out-nya, dan PIV-nya. Nah, selanjutnya adalah penyara gelombang penuh tapi menggunakan transformator center tap namanya. Ya, bedanya kalau tadi penyara gelombang penuh yang jembatan dioda, itu diodanya ada 4, disusun kayak model jembatan seperti ini ya. Nah, kalau transformator center tap itu menggunakan 2 dioda dan transformator dengan titik tengah. Jadi transformatornya di sini dikasih di titik tengahnya tuh dikasih ada ini. Titik tengah tuh maksudnya ini ya. Nih, nggak kelihatan. Ntar. Nah, ini. Ada transformator titik tengah. Jadi transformator dengan titik tengah. Karena kan transformator ada yang step up, step down ya. Nanti mungkin kita akan belajar juga lah ya. Nah, ini konsepnya ini aja dulu. Transformator dengan titik tengah. Jadi dia ditaruh di titik tengah atau center tap di sini bilangnya. Kemudian diodanya ada 2, D1 dan D2.
prinsip kerjanya di sini adalah transformatornya itu membagi sinyal AC menjadi dua fase yang berlawanan. Nanti dia akan membagi dua jadi yang ke sini dan ada yang ke sini. Nah, kalau digambarkan kira-kira, nah ini konsep kerjanya. Jadi di siklus positif yang pertama ya. Jadi kalau sinyal input sekali lagi ada bentuk sinyalnya seperti ini, sinyal inputnya ini adalah sinyal atau siklus positif yang pertama. Ya, jangan lupa absen ya. Baik, Bu. Iya. Oke. Eh, yuk kita lanjut ya. Jadi sinyal siklus positif yang pertama ini masuk. Nah, nanti dia masuk ke sini. Terminal atas lilitan sekunder. Jadi lilitan itu kan kalau transformator ada yang sekunder, ada yang primer. Sekunder, bagian atas itu berarti yang sini ya. Itu positif, yang sini positif, yang sini negatif. Sehingga sehingga menyebabkan dioda D1, mana D1? Yang ini. Mm, 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 mm. Oh, kebalik. Ini gambarnya kebalik. Sorry. Kebalik ya. Harusnya ininya benar ya, dioda D1 forward bias. Jadi dia dapat ini positif. Nanti gambarnya saya benerin. Jadi lilitan sekunder itu yang ini. Bagian atasnya positif, bagian bawahnya negatif. Adalah ini ya, ini atas positif, bagian bawahnya negatif. Nah ini, atas positif, bawah negatif. Nah yang positif, yang ke sini, ini ketemu dengan D1 sehingga dia menjadi forward bias. Dia jadi ada apa sih? Aliran arus ke sini. Nah, gara-gara yang terminal bawahnya dikasih negatif, itu jadi reverse bias. Ya. Kenapa reverse bias? Karena ini ketemu negatif sama ketemu negatif. Jadi disebut reverse bias sehingga terblokir. Maka outputnya akan seperti ini. Nah, beda dengan sinyal siklus yang negatifnya. Jadi kalau tadi sinyal inputnya seperti ini, yang bagian sini, ini siklus negatif namanya. Nah, kalau siklus negatif, terminal atas, jadi ini sekunder, lilitan sekunder, terminal atasnya itu menjadi negatif, negatif nih. Terminal bawahnya ini menjadi positif. Sehingga yang D2 ini menjadi forward bias, jadi ada arusnya. Makanya dia jadi nilai yang awalnya siklus negatif, itu menjadi menjadi outputnya menjadi nilai yang positif. Kira-kira seperti itu. Jadi bedanya di situ. Jadi di sini kalau yang tadi jembatan dioda pengaruhnya dari dua dioda, ini juga ternyata satu dioda, tapi ada tambahan dari terminal atau lilitan sekunder si transformator center tap tadi. Kira-kira seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Ini saya belum tambahin contoh soal untuk yang ini. Tapi so far sama saja sih sebenarnya. Tapi sementara belum ya. Nanti mungkin akan kita review atau bahas ulang di pertemuan yang minggu depan. Gitu. Begitu kira-kira teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau didiskusikan? Kira-kira bisa dipahami?